Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu teman-teman. Semoga senantiasa penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini cuaca yang sangat sejuk. Ya, pokoknya kalau kemarau ini ya, kalau pagi gini kayak di daerah Dieng teman-teman, sejuk adem. Tapi kalau siang, pokoknya temanya meletek ya, panas sekali. Nah, pagi hari ini kami ingin berbagi cerita tentang kegiatan kami Keluarga Exmood di pagi hari ini tentang perkembangan persiapan lahan dan sedikit pemanfaatan lahan sebelum proses penanaman porang ya, karena masih ada waktu 2 bulan, lumayan ya, minimal buat tambah-tambah operasional lah nanti hasilnya ya teman-teman. Nah, ini juga kami manfaatkan lahannya untuk tanam-tanam ya yang bisa dipanen sebelum 2 bulan lah, temanya seperti itu. Termasuk pagi hari ini kami juga melihat kondisi persiapan lahan kami yang untuk penanaman bibit spora, terus lanjut pemasangan paranetnya ini ya. Ini bisa dilihat kondisi sinar matahari tetap bisa masuk ya, karena ini kami memakai yang tingkat kerapatannya 70% ini, sehingga sinar matahari tetap masuk. Dan di musim penghujan pun, karena di daerah kami ini kalau pas lagi terik gitu panas sekali, insya Allah tetap aman, sinar matahari tetap masuk. Nah, oke ya teman-teman, lanjut. Kita pagi hari ini ingin berbagi cerita tentang kondisi pemanfaatan lahan sisa-sisa yang tidak kami paraneti ya. Di sini kami memanfaatkannya untuk menanam umbi ya teman-teman. Dari bibit umbi, ini dari hasil panen kami yang ukurannya masih kecil-kecil, yang belum bisa besar di atas 2 kilo ya, yang rata-rata di bawah 1 kilo, ada yang 1 kilo juga. Ini kami manfaatkan untuk tanam lagi di jalur-jalur yang di luar paranet. Ini kami tanam dengan sistem tunggal teman-teman ya, bukan yang gulutan atau bedengan yang besar ya. Ini kalau bedengan yang besar kan bisa diisi 2-3, cuma ini kami bikin sistem tunggal aja. Jadi satu larik ini kita isi satu, dan bibitnya rata-rata ukurannya ada yang 5 on, 6 on, ada yang 4 on, ada yang 3 on, 2 on, tapi ada yang agak gede juga yang sudah bertunas nih teman-teman. Ini yang ukuran 1 kilo, ada yang 1,5 kilo. Nah, rata-rata sudah muncul tunasnya teman-teman. Nah, kalau umbi ini kita taruh di lahan gini nggak masalah ya teman-teman. Jadi umbi kalau tidak ada air, tidak ada hujan, dia tidak akan tumbuh akarnya ya, jadi tetap dia akan aman. Jadi ketika kita ya kayak karantina aja ini istilahnya, kita pindah ke lahan, resiko munculnya jamur cuma lebih kecil ya kalau kita taruh di lahan gini, karena ini seperti layaknya habitat hidupnya dia di dalam tanah ya. Di sisi lain untuk nyicil lah, ini kita nyicil sedikit-sedikit tanaman porang yang akan kita siapkan di musim ini, supaya nanti kita nggak kerepotan kalau sudah kita cicil sedikit-sedikit. Temanya apa ini Pak D? Ini nanam porang bibit umbi jumbo. Ya. Targetnya gimana nanti ini? Satu musim 6 kilo up. Satu ini 4 bulut, panjang 35-40 meter, isi sekitar 240 butir kali 6 kilo. Nah, kalkulatornya keluar itu. Mantap, siap. Target bisa tembus 6 kilo ya Pak D. Ya. Ini pupuk yang diberikan apa saja Pak D kemarin? Ini pupuk dasarnya SP36, Dolomit sama Ponska, sama yang jelas sekamnya diperbanyak. Untuk apa namanya? Pupuk kandang nanti nyusul saja, itu lagi difermentasi di sana. Alhamdulillah. Jadi nanti benar-benar matang baru kita taburkan di saat tunasnya sudah tumbuh. Oke. Supaya menghindari jamur di awal pertumbuhan. Iya. Oke, sip ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk pemanfaatan lahan. Ini jangan terlalu dalam. Oh gitu tanamnya. Ya, nanti kalau terlalu dalam ini contohnya, sorry Pak. Oh iya. Gimana ini Pak D? Ini kesalahan tanam, kalau terlalu dalam nanti munculnya kayak ulek-ulek gitu. Cocok ini. Jadi bukan orang itu ulek-ulek. Jadi maksimal 3-5 cm permukaan. Dari permukaan nanti ya. Ngalai kalau sudah tumbuh
paritnya kita angkat untuk nutup di atasnya. Itu aja. Sekalian untuk mupuk kandangnya mungkin ya nanti Pak De. Betul. Oh iya, oke. Ya jadi seperti ini teman-teman. Jangan terlalu dalam ini, seperti pengalaman Pak De ya. Ini kalau misalnya nanti terlalu dalam, kasusnya akan jadi ulek-ulek seperti ini. Ini jadi ulek-ulek seperti ini. Nah ini kalau seperti ini ya nanti berkembangnya nggak maksimal. Yang seharusnya dia jadinya bulat seperti ini loh ya. Ini diameternya bisa sampai hampir 15 cm. Akhirnya jadi seperti ini. Nah ini dilakukan pengurukan teman-teman. Ini sudah diberikan pupuk dasar kemarin sama Pak D. Yang pasti tadi teman-teman, arang sekamnya dikasih yang banyak-banyak, sama kohenya nyusul ini teman-teman, karena masih proses fermentasi. Ingat teman-teman, jangan pernah memaksakan memberikan pupuk kohe kalau pupuk kohenya teman-teman belum matang sempurna, karena itu nanti ya seperti yang disampaikan Pak D tadi akan menyebabkan munculnya jamur ya, pasti itu ya, pasti jamur, karena pupuk yang masih mentah rawan sekali dia banyak membawa ini patogen jahat, itu biasanya nanti membuat tanaman porang kita jadi lodon kalau orang Jawa bilang. Oke, sip, mantap. Nah ini yang sini belum ditanam ya Pak De? Persiapan ini ya. Paranetnya nanti kita kasih sprinkler, pasang air pengairan. Oh iya, baru di Mai. Oke siap. Ini ya teman-teman, ini nanti yang skala produksi ya teman-teman. Ini luasnya 3 kali lipatnya yang di daerah sana, yang sudah ditanam, yang sudah tumbuh tadi. Ini akan dilakukan proses penanaman setelah dilakukan penyiraman tanahnya, karena kalau nggak disiram gitu dia agak kayak gini, tanahnya masih pro gini ya, masih beronggal-beronggal kecil-kecil. Ini nanti untuk bibit yang ukuran kecil sekelas spora itu nanti jadi agak susah untuk memposisikannya dengan jarak yang seragam. Terus ini juga paranetnya agak tinggi ya teman-teman, beda dengan paranet yang posisi kami siapkan di lahan yang video kami sebelumnya. Ini kenapa dibikin agak tinggi? Nanti karena ini dipakai Pak D untuk naungan sekalian durian yang akan ditanam. Ini sudah dibuatkan gunduan-gunduan untuk duriannya, 1, 2, 3. Wah itu banyak ya teman-teman. Dengan jarak tanam berapa Pak D durian kemarin? 8x8. Nah ini dibikin 8x8 ideal, karena kita target nanti di usia 10-15 tahun masih aman, antar tajuk tidak bertemu. Karena kalau tanam durian terlalu rapat bahaya. Oke, ini kemarin sekamnya banyak sekali teman-teman ya, bisa dilihat ini yang dikasih Pak D ini bisa merubah tanahnya, warnanya sampai agak kehitamnya. Berarti SP36, dolomit, arang sekam, Ponska. Untuk pupuk dasar supaya nanti di awal pertumbuhan dia nggak malnutrisi, sambil menunggu pupuk kandangnya kita susurkan. Oke, siap Pak D. Kalau malnutrisi pertumbuhannya juga nggak maksimal. Ya betul sekali Pak D. Oh ya, satu hal lagi teman-teman, kalau untuk melakukan proses pemupukan nanti jangan sampai di musim hujan itu terlalu tinggi unsur nitrogennya ya teman-teman, karena ketika hujan sudah datang ya, hujan sendiri itu sudah banyak mengandung unsur nitrogen. Jadi kalau kita terlalu banyak menambahkan pupuk nitrogen, nanti dikhawatirkan akan menjadi sarang hidupnya jamur, karena unsur N yang tinggi itu membuat protein dalam tubuh porang kita semakin tinggi. Nah ketika protein terlalu tinggi maka jamur akan mudah muncul ya. Seperti itu. Nah ini proses persiapan pupuk dan proses fermentasi ya teman-teman. Ini sudah disiapkan Pak D banyak sekali ini pupuk kandangnya, itu arang sekamnya. Sekaligus ini kami juga membuatkan persiapan pupuk untuk teman-teman petani kita yang kemarin juga minta untuk dibantu pengadaan pupuk kohe fermentasinya. Nah ini kita lakukan proses fermentasi di lokasi yang teduh ya teman-teman. Ini ada pohon sengon di sini. Ini kondisi airnya juga sudah kita siapkan. Nah, insya Allah untuk penyiraman juga aman. Terus kemudian di sini juga dipasang paranet. Jadi lokasi untuk fermentasi ini sangat adem, aman. Nah ini panjangnya sekitar 45 meter, hampir 50 meter. Ini akan kita pakai untuk proses fermentasi semua. Ini kondisi kohenya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kohe dari sapi full. Ada kambingnya juga. Jadi akan kita bikin sepanjang ini
Nanti akan kita proses fermentasi dengan maksimal. Kita campur dengan sekam, dolomit, dan bahan-bahan yang lain untuk proses fermentasi sehingga hasilnya nanti akan lebih maksimal. Karena ini waktunya juga masih panjang ya. Waktu tanam masih bulan 9-10, jadi masih ada waktu hampir 2 bulan. Jadi proses fermentasi sangat sempurna insya Allah nanti. Ini nanti kita datangkan lagi bahan-bahan untuk fermentasi. Teman-teman yang sedang mempersiapkan proses tanam di musim tahun ini, jika mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, baik untuk mempersiapkan pupuknya, mempersiapkan lahannya, dan mempersiapkan hal-hal yang lain, sehingga nanti tidak tidak terburu-buru ya. Karena biasanya kalau terburu-buru itu kasusnya akan memanfaatkan sesuatu yang kondisi kesiapannya belum maksimal. Akhirnya apa? Ya itu hasilnya berpengaruh di tidak maksimalnya juga. Masih mending kalau ada hasilnya, tapi kalau ada salah-salahnya bisa terjadi kegagalan. Oke, sip. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.